Dark Side of the Moon, apakah sama gelapnya seperti sikap mantan lu terhadap lu? Nggak ada hubungannya Dark Side of the Moon sama mantan-mantan lu yang segambreng itu. Dark Side of the Moon atau Far Side of the Moon atau sisi terjauh bulan yang selama ini belum dieksplorasi manusia, sudah mulai dieksplorasi oleh Cina. Salah satunya dengan meluncurkan roket Long March 5 pada 3 Mei 2024 yang lalu, yang membawa wahana antariksa yang namanya Chang'e 6. Cina menjadi satu-satunya negara yang mendaratkan wahananya di sana. Chang'e 6 ini punya misi untuk berada di kutub selatan bulan selama 53 hari, yang kemudian akan mengambil sampel, melakukan beberapa penelitian khusus, dan kembali ke bumi setelah misinya selesai. Ternyata, tahukah rekan-rekan sekalian, di Dark Side of the Moon ini, Cina menemukan berkas-berkas kasus korupsi yang selama ini sedang diselidiki oleh para aparat dan penegak hukum kita. Ada di sana semua. Kalau betulan begitu, Cina udah menang banyak ya, punya data sensitif Indonesia. Kebetulan ada nama-nama biduan yang ikut kena sawer juga nggak tuh? Ya bercanda dikit di opening, boleh dong kita. Di episode ke-22 Caguan yang rilis di bulan Juli 2022 yang lalu, gue udah spesifik bahas terkait dengan perbandingan dan pencapaian Cina dengan negara-negara lain yang ada hubungannya dengan space race alias perlombaan keantariksaan. Jadi, kita nggak akan ngulang bahasan dari awal nih terkait dengan space race antara Cina, Amerika, Eropa, Rusia, dan lain sebagainya ya. Di episode ini, gue akan coba mengulas kenapa Cina mau capek-capek untuk investasi miliaran yuan untuk sekedar mendaratkan wahana antariksanya dan meneliti the dark side of the moon atau sisi gelap bulan. Menurut pemberitaan Al Jazeera, peluncuran wahana Chang'e 6 ke sisi gelapnya bulan juga diikuti oleh perwakilan organisasi antariksa dari negara lain kayak Prancis, Italia, Pakistan, dan ISE atau Badan Keantariksaan Uni Eropa. Mereka nebeng wahana Chang'e 6 karena memang sampai saat ini belum ada pihak yang berhasil mendaratkan wahana, robot, atau apapun itu namanya ke sisi bulan yang tidak pernah kita lihat. Teman-teman sadar nggak sih kalau kita lihat gambar bulan atau coba foto bulan misalnya gitu ya, waktu Saban Purnama, itu pasti ya bagian itu-itu aja tuh. Gue bukan orang astronomi, tapi ya sederhananya kalau kita lihat beberapa sumber, sebetulnya bukan bulannya yang nggak berotasi, tapi memang kita nggak bisa lihat bulan dalam kondisi full moon atau purnama terus kan. Sehingga kalau lagi awal atau akhir bulan, tentu kita nggak bisa lihat banyak bagian bulan kan, karena umumnya hanya berbentuk sabit. Bulan purnama juga bisa kita lihat hanya di tanggal ke-14 dan ke-15 menurut kalender lunar. Bulan sendiri dari berbagai sumber berotasi dengan sumbu aksisnya sendiri selama 28 hari untuk satu rotasi penuh gitu ya. Tapi intinya begitulah ya. Jadi kita betul-betul jarang kan bisa melihat bagian terjauh bulan. Dan oleh karena itu Cina punya inisiatif untuk meneliti duluan dengan mengajak negara-negara lain untuk sewa atau beli slot di wahana mereka. Kalau AS sih jangan ditanya ya, julidnya setengah mati lah sama Cina untuk berbagai macam hal. Masih menurut pemberitaan yang sama, kalau misalnya NASA-nya US gitu kan mau bekerja sama dengan CNSA atau China National Space Administration, itu harus ada persetujuan Kongres AS. Ya terserah mereka lah gitu kan, ribet sendiri deh. Setelah lebih dulu Cina meluncurkan berbagai macam modul untuk menggantikan International Space Station atau ISS yang harusnya akan pensiun di tahun 2030 karena memang usia pakainya yang udah tua. Cina juga melihat peluang itu kan. Dengan stasiun luar angkasa AS yang akan pensiun, Cina melihat bahwa kalau gue bisa bikin kontrakan di luar angkasa pasti cakep deh. Gampangnya gitu. Nah, Cina pertama kali meluncurkan modul stasiun luar angkasa yang mereka namakan Tiancong atau bisa diartikan Istana Langit. Mereka sudah meluncurkan itu di tahun 2021 yang lalu. Sampai saat ini sudah ada 3 modul yang sudah diluncurkan dan perlahan tapi pasti nanti akan menyusun secara lengkap stasiun luar angkasa Tiancong itu. Hubungannya sama kontrakan ya memang seperti itu. Dengan ISS akan pensiun, bisa dibilang nggak banyak negara juga yang punya duit yang bisa dibakar untuk keperluan urusan perlombaan antariksa ini kan. Cina mikirnya dengan dia bikin stasiun luar angkasa, nanti dia bisa menawarkan termasuk ke Rusia,
Asia, ke negara-negara Eropa, Timur Tengah, termasuk kita ke ASEAN gitu kan, untuk kontrak nih di Tiancong itu. Tentu yang akan dilakukan oleh para astronot, kosmonot, taikonaut, ya itu menjadi anggota masing-masing negara mereka ya. Cina sih pragmatis aja, yang penting mereka bayar kontrakan itu tadi. Sama seperti tujuan pendaratan di Dark Side of the Moon tadi, Cina juga sedang coba nih untuk bikin stasiun penelitian antariksa di bulan. Program ini lagi dikembangkan dengan Rusia. Bisa jadi kalau punya stasiun penelitian di bulan, ya dia bakal bikin kontrakan betulan yang bisa dihuni sama manusia dalam jangka waktu yang panjang, dan manusia bisa hidup di bulan untuk jangka waktu yang lama banget tuh gitu kan, kayak film-film. Kalau aktivitas Cina yang berhubungan dengan Mars itu juga sudah dilakukan sama mereka. Pada bulan Juli 2020 lalu, Cina meluncurkan wahana yang bernama Zhurong ke orbit planet Mars. Lalu baru bisa mendarat di planet Marsnya pada Mei 2021. Kemudian melaksanakan berbagai macam misi penjelajahan dengan total jarak yang sudah dijelajahi yaitu sekitar 1921 km. Wahana Zhurong itu tadi sudah tidak dapat diakses dan diaktifasi lagi karena kendala cuaca dan kondisi alam di planet Mars yang belum lengkap dipelajari. Akhirnya 2023 di bulan April lalu, misi Zhurong itu dianggap sudah selesai. Ya memang, misi penelitian dan pendaratan di Mars dengan bantuan wahana yang berbentuk robot beroda juga sudah ya dilakukan oleh AS. Wahana-wahana yang sudah non-aktif seperti yang bernama Opportunity, Spirit, Sojourn, atau yang masih aktif seperti Curiosity dan Perseverance juga masih aktif untuk mengambil sampel, meneliti kandungan mineral, dan berbagai macam hal di Mars. Kalau kata orang awak, sadonyo UUP, ujung-ujungnya piti, ujung-ujungnya duit. Kenapa enggak gitu kan? Menurut laman planetary.org, biaya proyek Apollo AS dalam kurun waktu 1960 sampai 1973 dengan sudah disesuaikan nilai inflasi, biaya yang dihabiskan selama 13 tahun itu adalah 280 miliar USD atau kira-kira 21,5 miliar USD per tahun. Jumlah yang luar biasa itu juga tentu karena ada manusianya kan yang dikirimkan luar angkasa, sehingga aspek dan spek keselamatannya juga perlu sangat diperhatikan, yang membuat ongkos proyek Apollo lalu itu bisa sefantastis itu. Masih dari web yang sama, misalnya estimasi biaya misi ke planet Mars dengan hanya mengirimkan rover atau wahana dan nggak ada manusianya bisa memakan sebesar 1 miliar USD untuk proyek yang diestimasi memakan waktu 15 tahun, yang artinya memakan biaya 66 juta USD per tahun, dan itu nggak ada manusianya. Ibaratnya ya misalnya rover atau wahana Zhurong Cina tadi gitu kan, yang terpaksa ditinggalin di Mars karena kendala cuaca dan instrumennya rusak, ya uang segitu bisa dibilang nggak bisa balik. Cina sendiri sih memang nggak merilis ya biaya peluncuran roket Long March dan biaya pendaratan wahana Chang'e 6 itu tadi. Tapi kita juga bisa lihat dari beberapa anggaran yang dipatok atau telah dihabiskan. Sebagai perbandingan, menurut laman Statista, AS sendiri menghabiskan 73,2 miliar USD untuk program keantariksaannya di tahun 2023. Jumlah tersebut meningkat jauh dibanding dengan yang mereka habiskan untuk program antariksa di tahun 2022 yang hanya menghabiskan sebesar 62 miliar USD. Artinya, AS sendiri tahun 2024 ini bisa dibilang terestimasi mengeluarkan budget sebesar 84 miliar. Peringkat kedua negara terbesar menghabiskan anggaran untuk program keantariksaan adalah Cina. Itu pun hanya di angka 14,15 miliar USD di tahun 2023 kemarin. Ada gap sebesar 59 miliar USD jika dibandingkan dengan duit yang telah dikeluarkan pemerintah Amerika di tahun yang sama. Menariknya, di peringkat 3 ada Jepang yang menghabiskan sekitar 4,65 miliar USD, disusul Perancis 3,47 miliar USD di tahun 2023. Rusia kemana nih Rusia? Ya mungkin karena masih ada masalah di bumi, jadi budget program keantariksaannya masih di hold dulu. Masih dari Statista, Rusia yang menempati urutan ke-5 besar hanya menghabiskan 3,41 miliar USD di tahun 2023. Itu tadi soal duit yang dikeluarkan ya kan? Nah, cuannya gimana nih? Menurut laman ESA atau European Space Agency, memang di bulan sendiri banyak terdapat kandungan yang disebut dengan helium-3. Kira-kira helium-3 memiliki fungsi sebagai bahan utama untuk fusi nuklir yang mana dianggap lebih ramah lingkungan dari bahan-bahan atau materi fusi nuklir yang selama ini dipakai. Atau yang paling mudah ditemukan, pemanfaatan helium-3 ini sebagai material gas yang dipakai untuk mesin-mesin MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Seperti yang bisa kita temukan banyak di rumah-rumah sakit ya.
Di bumi sendiri bukannya nggak ada helium-3 ini, tapi karena cadangannya sangat sedikit, maka harga per liter gas helium-3 itu sangatlah mahal. Salah satu abstrak jurnal di laman ResearchGate, kalau kita browsing ya, mengestimasi harga gas helium-3 adalah sekitar 2.750 USD atau sekitar 44 juta rupiah per liternya. Merupakan tantangan yang sangat besar untuk investasi gitu kan, untuk cari deposit helium-3 di alam atau di perut bumi kita. Menurut laman elpais.com, estimasi kandungan helium-3 di bulan ada sebanyak 3 juta ton. Kalau besaran kebutuhan pangsa pasar, helium-3 itu sendiri ada sekitar 378 juta USD tahun 2022, maka angka tersebut diprediksi akan naik nilainya sebesar 9% per tahun. Itu kalau menurut halaman Yahoo Finance ulasan Januari 2024 yang lalu. Masih dari Yahoo Finance, besaran pangsa pasar helium-3 itu akan meningkat mencapai 888 juta USD pada tahun 2032 nanti. Maka nggak heran, ngelihat artikel yang ditulis di The Washington Post pada bulan Maret 2024 kemarin, salah satu perusahaan yang didirikan oleh Jeff Bezos, pendiri Amazon, memiliki visi untuk menambang helium-3 secara komersil di bulan. Nama perusahaannya adalah Interlun, baru didirikan pada 2020 yang lalu. Sebagai pengingat, Jeff Bezos pada akhir 2000 juga mendirikan perusahaan peluncuran roket sendiri yang bernama Blue Origin. Jeff Bezos juga merupakan pemilik dari The Washington Post sejak tahun 2013 lalu. Jadi, dia punya roketnya kayak Elon Musk dengan SpaceX-nya gitu kan. Lalu dia punya perusahaan tambangnya, ya Interlun tadi. Bezos akan memulai aktivitas eksplorasi tambang helium-3 di tahun 2026 rencananya. Belum lagi, hanya di permukaannya aja, bulan memiliki banyak kandungan logam dan mineral. Logam tersebut seperti besi, titanium, aluminium, silika, kalsium, dan magnesium. Dengan adanya kandungan logam dan mineral tersebut di bulan, impian untuk manusia bisa memiliki tempat tinggal di bulan juga semakin dekat. Misalnya, penggunaan material-material tadi telah melewati proses kimia atau elektrolisis dapat menghasilkan oksigen dan hidrogen. Atau pasir bulan yang mengandung silika yang sangat besar bisa menjadi bahan baku untuk pembuatan kaca. Pasir bulannya sendiri pun bisa dibuat semacam beton gitu kan. Banyak yang menilai kalau bahan-bahan atau mineral yang selama ini dapat mendukung segenap aktivitas manusia di bumi, maka akan dengan sangat mudah manusia menyesuaikan kehidupannya di bulan, ya bikin bangunan, bikin rumah, bikin lab, apa segala macam gitu ya. Belum lagi soal kandungan logam jarang atau yang disebut rare earth, yang juga dikabarkan banyak depositnya di bulan. Logam jarang ini sebetulnya nggak jarang-jarang banget nih di bumi gitu kan. Cina dan AS sendiri memiliki deposit yang besar dari material yang banyak kita pakai untuk industri elektronik, terutama handphone, dan tentu untuk kendaraan tenaga baterai. Jadi silakan ya rekan-rekan coba browsing lagi. Kan tadi udah tuh harga helium-3 per liternya berapa. Tinggal cari harga bahan-bahan logam dan mineral yang tadi kesebut untuk kemudian dikalkulasikan per kilogramnya, per tonnya, dan lain sebagainya. Bisa cuan berapa itu Cina dari bulan kan? Kalau menurut pemberitaan di koran Kompas 5 Juni kemarin, ada 2 paragraf akhir yang ditulis bahwa AS memperingatkan dunia bahwa tujuan Cina mengeksplorasi bulan adalah untuk tujuan militer dan menancapkan dominasi mereka di luar angkasa. Ya militernya gue nggak sepakat ya, tapi kalau dominasinya lah, emang lu juga gelontorin dana 5 kali lipat lebih besar dari dana keantariksaan Cina, apakah bukan karena juga ingin mendominasi? Bisa aja nih emang Uncle Sam ya. Ya kalau mengarah ke tujuan-tujuan militer itu tentu juga harus dikaji lagi, tapi Cina tahu betul memanfaatkan yang dinamakan first mover advantage ke dark side of the moon, sehingga nanti kalau ada pihak-pihak atau negara lain yang mengikuti mereka punya semacam kontrol atas wilayah yang sudah lebih dulu ditempatin. Justru AS lah yang sudah siap-siap untuk memiliterisasi luar angkasa dan bulan dengan mendirikan cabang militer baru yang bernama Space Force alias Angkatan Luar Angkasa sejak tahun 2019 lalu. Cina sampai saat ini nggak punya tuh angkatan bersenjata luar angkasa. Cina mah ya kita tahu sendiri nggak sih, mindsetnya dagang, dagang, dan dagang. Ya kecuali kalau diajak perang, siapa sih yang nggak terprovokasi pada akhirnya kan? Gimana nih kira-kira untuk Indonesia? Apakah kita bakal masih jadi penonton aja gitu kan? Kayak melihat hiruk pikuk perlombaan antariksa ini gitu kan? Yang mudah-mudahan bisa lebih ini lagi ya, meluncur lagi gitu kan teknologi antariksa Indonesia. Ya kita doain aja bareng-bareng. Cuman nanti ada yang ngeledek gitu kan. Alah, Cina baru bisa sampai bulan, kita aja udah sering belanja ke matahari gitu kan. Ya kalau gitu sip deh gitu kan, no debat gitu kan. Mantap. Neil Armstrong beli mobil baru, naik mobil ke pasar beli jambu.
Perlombaan antariksa sudah makin seru, tapi kita kok masih pakai baling-baling bambu? Gue Fatan Sembiring, alumni Rumah Kepemimpinan Nurul Fikri untuk Asumsik.